Boleh. Berikut ini adalah beberapa video yang merekam aksi heroik Abang Ojol saat membantu orang-orang dalam kesusahan yang ia temui di jalan. Abang Ojol ini tanpa ragu turun tangan di setiap kesempatan. Aksi-aksi kecil namun penuh kepedulian ini menjadi bukti bahwa pahlawan tak selalu datang dengan kostum superhero, melainkan bisa muncul dalam wujud orang biasa yang peduli dengan sesama. Video ini menginspirasi banyak orang dan mengingatkan kita semua akan pentingnya berbagi kebaikan dimanapun kita berada. Kenapa bang? Oh, mati? Mau ke bengkel atau gimana? Harus rutin? Bisa nggak? Ya udah bang, lanjut aja ntar kita yang ngurus. Boleh ya. Apa? Gimana? Mau bawa HP? Dalam sebuah video viral memperlihatkan seorang abang ojek online yang penuh perhatian membantu seorang pengendara motor wanita yang motornya tiba-tiba mogok di jalan. Dengan penuh kesabaran, abang ojol tersebut tak hanya membantu mendorong motornya, tetapi juga memastikan wanita itu sampai dengan selamat di rumahnya. Tindakan sederhana namun tulus ini menggambarkan betapa kepedulian masih ada di tengah hiruk-pikuk kehidupan kota. Nemenin customer jalan-jalan karena dia lagi ada masalah di rumahnya. Kali ini gue ikhlas deh. Dalam sebuah video yang dibagikan oleh seorang abang ojek online, ia menceritakan pengalamannya saat mendapatkan pelanggan yang meminta diantar ke taman, lalu memintanya untuk menunggu di sana. Ternyata pelanggan tersebut sedang menghadapi masalah di rumah dan membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Dengan penuh perhatian, abang ojol tersebut tidak hanya menunggu dengan sabar, tetapi juga memberikan ruang bagi pelanggannya untuk merasa nyaman. Video ini menunjukkan sisi manusiawi yang jarang kita lihat, mengingatkan kita akan pentingnya empati dan dukungan di tengah kesibukan sehari-hari. Dalam sebuah video yang direkam dari dalam mobil pemadam kebakaran, terlihat seorang abang ojek online yang dengan sigap turun dari motornya di tengah kemacetan. Tanpa ragu, ia membantu mengarahkan pengendara lain untuk memberi jalan, memastikan mobil pemadam bisa melaju dengan cepat menuju lokasi kebakaran. Aksi spontan ini menunjukkan betapa besarnya kepedulian abang ojol terhadap keselamatan orang lain, termasuk dalam situasi genting. Video ini mendapatkan apresiasi luas, menjadi contoh nyata bahwa dalam keadaan darurat, setiap tindakan yang tampaknya kecil bisa membuat perubahan besar. Kejadian itu merubah pola pikir gue 360 derajat. Dari awalnya gue gak pernah percaya dengan hal seperti itu, akhirnya gue percaya. Dan gue mengambil kesimpulan dari kisah gue ini, hal-hal yang gak bisa dipikirkan dengan logika kita ternyata ada. Dengan Mbak Mira? Iya mas, sesuai alamat tujuan ya. Iya Mbak. Malam amat Mbak pulangnya? Ada lemburan. Ya udah mas, cepat. Oh iya lupa, malah ngajak ngobrol saya. Ya Mbak. Pegangan ya Mbak. Mas, apa Mbak? kok lewat sini sih? Lah emang kenapa Mbak? Kan GPS-nya emang lewat sini Mbak. Ini kan jalanan angker banget. Mbak, angker. Ada-ada aja Mbak ini. Kemarin saya tuh dapat penumpang juga lewat sini Mbak. Katanya lihat hantu. Pas saya berhenti, saya lihat kiri kanan tuh. Ternyata cuma kucing doang. Udah Mbak, nggak usah mikir aneh-aneh deh. Ya tapi tetap aja ngeri mas. Oh ya Mbak, nanti kalau Mbak lihat hantunya, kasih tahu saya. Siapa tahu hantunya mau nebeng sama kita Mbak. Iya, aduh mas, jangan bercanda deh ah. Nggak bercanda, kan seru Mbak. Kalau hantunya kita bonceng 3, kayak cabe-cabean. Iya dah. Katanya sih jalan yang gue lewatin itu
katanya angker. Tapi gue sih santai aja, namanya juga gue nggak percaya, ya kan? Tapi akhirnya penumpang gue menjerit, ketakutan dan sangat pucat mukanya. Ya, kenapa nih? Dengar suara nggak? Suara apaan? Suaranya gitu. Ah, suara angin kali ini tuh halusinasi aja dari tadi. Apaan sih, Neng? Apaan sih? Berisik amat. Ini megang apaan? Megang kaki. Kakinya kenapa kakinya? Kaki, Bang tolongin. Kakinya kenapa? Nah, ranting doang, Neng. Ada-ada aja. Halusinasi aja dari tadi. Udah, yuk kita lanjut jalan. Tapi tadi beneran ada. Apaan? Ranting doang ditakutin. Apa sih, Neng? Cium bau-bau sangit gak sih, Bang? Iya sih, Neng. Ada yang bakar sampah kali, Neng. Masa malam bakar-bakar kayak gini sih, bau lagi. Tapi bener juga sih, Neng. Baunya agak aneh. Tapi namanya sampah juga baunya aneh, Neng. Tapi kan gak gini juga baunya, Bang. Customer gue ini ketakutan. Sepertinya dia bakalan tahu apa yang akan terjadi. Nah, gue kan nggak mau customer gue ini ketakutan dan gue mencoba menghibur dia, bercanda sama dia. Tapi pas gue ikutin cara dia dan gue ngelihat sesuatu juga dan akhirnya gue ikut takut juga. Itu mau ngapain orang malam-malam makan sate, Neng? Mana? Ini tempat sepi lagi, Neng. Siapa yang mau beli ya, Neng? Kenapa malam kayak gini? Kenapa, Neng? Iya, Pak. Sate gagak, Bang. Kenapa, Mbak? Ada ceritanya dari dulu. Tegak, Mbak. Itu buat pesugihan. Pesugihan? Serius, Mbak? Beneran. Mengundang makhluk halus. Berarti sepanjang perjalanan tadi dia ngikutin kita ya, Mbak ya? Mbak, tuh, bener, Mbak. Dia ngikutin kita, Mbak. Iya, Bang. Bang. Ini kan, Mbak. Bener. Kita kabur aja kali, Mbak. Hilang, Mbak. Hilang, Mbak. Kemana? Ayo kita ke Mbak. Ini ya, Mbak. Astagfirullah. Ayo. Neng, itu dia, Neng. Setannya ada di depan, Neng. Iya, Bang. Ayo, Neng. Pegang yang kuat, Neng. Pegang. Bismillah. Ayo, Neng. Bismillah. Tadi saya udah banyak takut ya. Saya takut banget ya, Mas ya. Berapa nih? Saya gimana dong, Mbak? Ya, Mas, itu urusan Mas ya. Lah, kok Mas urusan? tadi bilangnya apa? Kalau ketemu mau dibonceng, ya udah sana ya, Mas. Bonceng aja. Tadi kan saya cuma bertanya doang, Mbak. Masa sih lewat Pak tadi lagi? Habis itu tadi lagi, Mbak. Bang, saya nebeng ya. Aduh! Dulu gue sering ngeremehin cerita-cerita angker. Tapi setelah gue ketemu dan apa yang gue alami pas malam itu, gue benar-benar sadar dan gue janji sama diri gue sendiri, gue nggak mau ngeremehin cerita orang lain tentang hal-hal gaib dan cerita seram yang orang lain bilang. Sesuai aplikasi Mang. Dalam serangkaian video yang menghibur, beberapa abang ojol menunjukkan cara kreatif mereka
Dari melakukan aksi akrobat unik yang memukau, hingga menemukan wajah customer yang mirip dengan selebriti dan membuat konten video lucu di tepi laut, mereka membuktikan bahwa waktu tunggu tidak harus membosankan. Mas. Halo, Mas. Kenapa, Mas? Ada tirek mas, mau dikejar tirek mas. Mana ada tirek di laut? Ada, tuh mas, tirek mas. Dengan kreativitas dan semangat yang menular, Abang Ojol ini tidak hanya menghibur diri sendiri, tetapi juga memberikan hiburan segar bagi para penontonnya. Aplikasi Mang sesuai aplikasi Mang. Dalam sebuah video yang mengocok perut, seorang customer ojol merekam momen lucu saat ia dan Abang Ojol yang mengantarkannya ternyata memiliki wajah yang sangat mirip. Keduanya tertawa terbahak-bahak ketika menyadari kemiripan tersebut. Dan tawa mereka semakin pecah saat ngobrol dan mengetahui bahwa mereka berasal dari daerah yang sama. Situasi ini membuat mereka merasa seolah-olah bertemu saudara yang lama hilang. Dalam sebuah video yang bikin ngakak, seorang abang ojol terekam melakukan aksi kocak sambil menunggu orderan. Dengan penuh percaya diri, dia melakukan gerakan gimnastik atau akrobat unik yang sepertinya lebih cocok untuk sirkus daripada di jalanan. Itu semua dilakukan si abang ojol dengan santainya di atas motor dan mengundang gelak tawa dari orang-orang di sekitar. Mas. Halo, Mas. Kenapa, Mas? Ada tirek mas, mau dikejar tirek mas. Mana ada tirek di laut? Ada, tuh mas, tirek mas. Dalam sebuah video viral yang lucu, seorang pemain jet ski tampak dikejar oleh tirek raksasa di laut. Mirip dengan gaya abang ojol yang ketakutan di jalan. Tentu saja ini hanyalah konten kreatif di media sosial. Namun adegan tersebut berhasil mengundang gelak tawa. T-Rex tampak mengejar jet ski menggunakan jet ski juga. Situasi konyol ini mengundang senyum bagi yang menontonnya. Selama jadi ojol, saya sering ketemu dengan berbagai macam orang. Dari orang yang biasa-biasa aja, sampai yang bikin saya terheran-heran. Tapi yang paling saya perhatikan, banyak orang yang ketipu dengan orang yang berseragam. Wah, hari ini pasti sempurna. Hari momen bahagia yang ditunggu-tunggu. Pak, gimana? Udah siap? Tinggal nunggu Mas Bayu aja ya? Udah tunggu sebentar ya Mas, dikit lagi dia sampai kok. Oh iya. Sebentar ya Mas. Aduh, Mas Bayu mana sih? Telepon gak aktif. Mungkin Mas Bayu lagi di jalan, Mbak. Makanya teleponnya gak diangkat. Oh, mungkin gitu ya. Apa jangan-jangan dia ketiduran? Kemarin dia bilang ada tugas. Ya, gak mungkin lah, Mbak. Soalnya kan ada acara. Mana mungkin dia ketiduran. Oh, yaudah gini aja Mas. Mas tunggu sini ya. Saya mau nyusulin tunangan saya ke rumah kontrakannya. Gimana? Saya nunggu kabar aja deh, Mbak. Oh, gitu Mas. Yaudah nanti saya kabarin ya Mas. Yaudah, permisi ya, Mbak. Ini dia Mbak Kartika ya? Iya Mas. Oke. Iya Mas. Buruan, saya buru-buru nih. Emangnya mau kemana sih Mbak? Buru-buru banget. Iya Mas, saya mau ke rumah kontrakan tunangan saya. Ya udah, ini dipakai dulu Iya helmnya. Mas, saya buru-buru ya Mas, yuk. Mbak kayaknya gelisah banget Mbak. Pakai baju begini, emang Mbak mau ke acara apa ya? Saya ada sisi foto pre-wedding Mas sama tunangan saya. Tunangan saya nggak ada kabar Mas, saya khawatir. Gimana ceritanya Mbak? Kok bisa begitu? Mas, tunangan saya bilang dia mau ke rumah kontrakannya, mau ngambil barang sesuatu. Tapi sampai sekarang nggak ada kabar. Ditelepon nggak diangkat, di chat juga nggak dibaca Mas. Ya udah, Mbak tenang aja.
Saya bakal bantuin Mbak kok. Dan saya akan minta tolong ke teman-teman saya nanti buat cari tunangannya Mbak. Ya Mas, makasih ya Mas. Saya butuh bener-bener bantuan ini Mas. Tolongin saya ya Mas ya. Iya Mbak, ya udah. Kalau gitu kita fokus cari tunangan Mbak sekarang ya. Bentar ya Mas. Mas Bayu! Mas Bayu! Mas Bayu ada di sini kan? Mas Bayu! Ya, ada apa ya? Saya Kartika, saya tunangannya Mas Bayu. Mas Bayunya ada di sini nggak? Oh, Mbak Kartika ya? Iya, Bayunya kemarin tinggal di sini. Tapi 2 hari yang lalu udah pergi. Pergi? Pergi kemana Mas? Udah nggak bilang apa-apa ke saya. Saya juga kurang tahu sih Mbak ya, pergi kemananya. Kemarin dia bilang tuh ada urusan penting. Mungkin Mbaknya bisa cari tempat lain mungkin. Nggak mungkin, pasti Mas Bayu di sini kan Mas. Mas, awas, pinggir nih. Mas Bayu! Mas Bayu, mana Mas Bayu? Mas Bayu! Si Mas Bayu! Mas Bayu! Mas Bayu! Mas Bayu! Mas Bayu! Mbak tenang dulu Mbak. Mbak tahu nggak tempat tugas si Bayu di tempat yang lain? Mungkin kita bisa cari ke situ. Saya nggak tahu Mas, tugasnya di mana. Tugas? Tugas apa sih? Gimana maksudnya? Mas Bayu kan polisi Mas, dia biasanya tugas kok. Polisi? Mbak, Bayu itu bukan polisi Mbak. Dulu dia pernah daftar di kepolisian, tapi nggak lolos. Sekarang dia nganggur, kerja masih serabutan, makan dan tidur masih numpang sama saya di sini. Polisi dari mana? Apa? Numpang? Nggak mungkin kok Mas Bayu bener polisi Mas, bener. Mbak, mungkin aja Bayu ini sebenarnya nggak polisi Mbak. Dia berpura-pura menjadi polisi untuk menipu Mbak. Bisa jadi tuh Mbak. Nggak mungkin Mas, dia bener polisi kok Mas. Dia tiap hari pakai baju seragam. Tiap hari tuh teleponan sama komandannya Mas. Nah, Mbak bisa pakai logika kan? Kalau emang si Bayu ini polisi, masa dia kerja sesantai itu? Emang pangkat dia apa Mbak? Mas Bayu jahat banget sih. Mbak tenang dulu Mbak. Tenang dulu, ntar kan kita pasti cari si Bayu kok. Mas Bayu jahat banget. Kamu siapa? Ngapain di sini? Kok nangis gitu? Saya Kartika Mbak, tunangannya Mas Bayu. Tunangan Bayu? Yang bener aja, aku pacarnya. Kamu pelakor ya? Pelakor, kamu yang pelakor. Aku pelakor. Kemarin tuh Mas Bayu udah janjiin sama aku. Aku mau nikah sama dia. Kemarin juga udah minjem duit buat ngabarin orang tuanya kalau aku nikah minggu depan sama dia. Minjem uang? Dia nggak bilang apa-apa kok ke saya. Udah stop. Jangan berantem di sini, udah stop. Iya Mbak, Mbak tuh juga harus tenang. Kalau Mbak kayak gini, gimana masalah mau kita selesain coba? Gini deh, ini bukan sekali 2 kalinya ada perempuan datang ke sini buat nyari si Bayu. Udah beberapa kali ada perempuan datang ke sini cuma buat nyari si Bayu doang. Diteror terus kayak begini sama perempuannya si Bayu ini. Maksudnya apa? Cewek-cewek lain? Iya. Berarti kita semua ditipu dong. Ya kelihatannya sih gitu. Soalnya saya juga bingung sama si Bayu. Dia kan pengangguran. Tapi bisa belanja ini itu, ngajakin nongkrong. Duit dari mana coba? Tapi saya juga tahu sih, tempat biasa dia nongkrong di mana. Di kafe apa gitu namanya. Buruan kita harus samperin dia ke sana sekarang.
Iya, saya juga mau, Mas. Tunggu dulu. Tapi saya nggak bisa bawa 2 orang sekaligus nih. Ya udah, gini aja. Masnya sama mbaknya ikutin saya, biar mbak ini sama saya. Nah, ide bagus tuh. Ayo Mas, buruan, Mas, buruan. Jadi gimana, Li? Kamu pikirin aja. Aku serius sama kamu. Kita bisa mulai dari sekarang. Jadi pasangan yang bahagia. Tapi Mas, ini terlalu cepat. Kita juga kan baru kenal. Cinta nggak perlu waktu lama. Yang penting kan niat dan keseriusan. Mas Bayu! Kamu pikir bisa main-main sama aku? Ah. Ini semua balasan buat atas kebohongan kamu. Apa-apaan ini, Mas? Ini siapa? Cinta, kamu tenang dulu. Kita bisa bicarakan ini. Bicarain apa? Kamu aja udah nipu aku, terus kamu nipu dia. Jadi selama ini kamu bohongin aku. Kamu gak pernah sayang sama aku. Kartika, aku bisa jelasin semuanya. Oh, jadi kamu mau nipu aku juga? Dasar ya kamu penipu. Ryan, lu harusnya bantuin gua. Bantu lu, Bay! Capek gue jadi member lu terus! Gua dikejar-kejar terus sama cewek-cewek yang lu tipu itu, Bay! Heh, mending lu nyerah aja sekarang. Siapa lu? Gak usah gue campur. Pasing gua! Pasing gua! Saya pernah mendengar kasus yang serupa. Tentang seseorang yang berpura-pura menjadi polisi untuk menipu. Sehingga si wanita ini percaya, lalu memberikan apa saja yang dia miliki kepada laki-laki tersebut. Dan lalu apa yang terjadi? Orang tersebut bakal menghilang tanpa jejak. Kamu nggak akan bisa kabur lagi, Bayu. Kamu harus selesaikan semua perbuatan kamu ini. Ayo bawa dia ke kantor polisi. Ayo, kantor polisi, Bayu. Jangan bawa gua ke polisi, Ryan. Gua mohon, Ryan. Enggak, lu harus bertanggung jawab, Bay. Lu udah keterlaluan. Tolong, Ryan. Gua mohon, Ryan. Kamu pikir kami percaya dengan semua setelah ini? Kamu udah terlanjur jauh. Kamu harus bertanggung jawab atas semua ini. Kamu tuh ya, Mas, jangan terusan nipu orang. Ini harus dihentikan. Udah bawa dia ke polisi aja, Mas. Ya, saya akan bawa dia ke polisi dan melaporkan semua kelakuan dia. Lepasin gua! Lepasin! Kita harus selalu waspada terhadap oknum-oknum yang mengaku sebagai aparat. Ya, jangan-jangan mentang-mentang mereka kita lihat pakai seragam, terus kita percaya gitu. Dan ini penting untuk menghindari kita dari penipuan dan memastikan agar kita tidak menjadi korban. Dan selalu cek identitas dan status mereka sebelum kita percaya dan memberikan bantuan kepada mereka. Aku pandang kelip bintang menjauh di sana. Dalam serangkaian video yang menghibur, beberapa abang ojol terlihat mengisi waktu luang mereka dengan aksi-aksi joget yang lucu sambil menunggu orderan. Dengan penuh kreativitas, mereka menari mengikuti irama lagu-lagu hits, menghadirkan gerakan yang konyol namun penuh semangat. Momen-momen ini tidak hanya memperlihatkan sisi humoris mereka, tetapi juga menunjukkan bagaimana mereka memanfaatkan waktu dengan cara yang menyenangkan, bahkan di tengah rutinitas yang sibuk. Aku pandang kelip bintang menjauh di sana. Dalam sebuah video kocak yang kini viral, dua driver ojol terlihat asik berjoget di pinggir jalan sambil mengisi waktu luang mereka.
Dengan gerakan yang penuh semangat dan tawa, suasana semakin meriah. Hingga tiba-tiba, salah satu dari mereka tersenggol oleh temannya yang terlalu bersemangat dan tanpa diduga terjatuh ke dalam got. Tawa pun pecah saat momen lucu ini terekam kamera. Dalam sebuah video yang bikin ngakak, seorang driver ojek online tak sengaja jadi pusat perhatian saat tertangkap kamera sedang asik joget di lampu merah. Sambil menunggu lampu lalu lintas berubah hijau, abang ojol ini tanpa malu-malu menggoyangkan tubuhnya mengikuti irama musik dari earphone-nya, membuat para pengendara lain terhibur dengan aksinya yang spontan. Tawa dan senyuman langsung menyebar di antara mereka yang menonton, seolah sejenak melupakan penatnya perjalanan. Dalam sebuah video yang mengundang tawa, 3 driver ojol dari 3 operator berbeda terlihat sangat kompak saat menyelesaikan tantangan game joget. Dengan gerakan yang sinkron dan penuh semangat, mereka berhasil menuntaskan tantangan dengan gaya yang mengagumkan. Meski berasal dari operator yang berbeda, kekompakan mereka begitu terlihat, seolah-olah sudah berlatih bersama sebelumnya. Video ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menunjukkan bahwa persaingan bisa berubah menjadi ajang kebersamaan, di mana tawa dan semangat berkolaborasi mampu menciptakan momen yang tak terlupakan. Sebagai driver ojol, kita itu selalu dituntut buat sabar dan dalam menghadapi segala kemungkinan ya. Apalagi customer kita kan beda-beda ya. Nah, saya punya pengalaman tuh. Saya ngadapin satu customer yang kelakuannya tuh ada-ada aja. Kayaknya ya teman-teman ojol yang lain juga pernah lah ngadepin kisah kayak saya ini. Tapi ya gimana lagi? Karena itu adalah warna-warni pekerjaan kita. Lama banget sih ojol ini. Ih, panas lagi, meleleh. Ih. Halo Bu Wati. Halo. Ini saya driver ojol yang ibu pesan. Ini cuma mau mastiin aja nih, titiknya bener nggak di depan warung sembako? Ya bener lah, pakai nanya-nanya segala, ih. Tinggal kamu ikutin mapnya, udah nyampe ke sini. Nggak tahu apa ini panas, meleleh saya ini. Ih, lama amat. Iya bentar, sabar ya Bu. Ini lagi sana Bu. Ayo buruan. Alamat dapat yang aneh-aneh lagi nih. Gimana sih, lama banget. Bu Wati ya? Lama banget sih Mas. Nggak tahu panas apa ya Mas ya? Ini bengkel saya nih, sampai luntur-luntur begini. Ih, kamu ini yang mau lihat kerja apa enggak sih? Iya maaf Bu, tadi jalan agak macet Bu. Ya udah nih, angkat barang saya. Beneran gini banyak barangnya Bu? Kenapa nggak pesan ojol mobil aja? Kalau motor takutnya ribet naruhnya Bu. Driver baru ya? Kemarin aja saya pesan ojol motor bisa semua ke bawah kok. Kamu aja yang malas. Lihat gak sih? Udah saya nggak mau tahu, tutup semua. Jangan sampai ada yang rusak barang saya. Ayo tutup. Iya Bu, bentar Bu. Ya lebih susah banget sih pokoknya. Sabar. Bu, itu satu lagi pegangin aja Bu. Ini udah nggak muat Bu. Kamu nggak tahu ya cara nyusul yang balik ya? Hah? Ya udah deh siang banget. Mas, hati-hati dong Mas. Jangan sampai barang-barang saya jatuh. Itu semua barang-barang penting loh. Ya Bu, tenang aja pokoknya aman Bu. Aman. Baru sekali ini loh saya bawa ini pesan ojol seperti ini. Ya saya kemarin bawa barang banyak kan mana-mana aja tuh. Iya Bu, sama saya juga Bu. Baru kali ini bawa penumpang, bawaannya banyak banget kayak gini Bu.
Enggak Bu, nggak apa-apa Bu. Apa? Kamu mau saya kasih bintang 1? Mau dilaporin? Mau kena suspend? Jangan Bu, ini kan udah saya bawain juga barangnya Bu. Ya udah jangan banyak omong, udah bawa aja. Ya pelan. Iya Bu, ini juga udah hati-hati banget ini. Awas kamu ya. Amat sih udah datang telat. Obat suku aja kok suka amat. Ah, nyampe Bu. Ih, dikit lagi Mas, masuk. Dalam. Di mana-mana juga masuk tuh ke dalam, Mas, ada keluar. Masuk Mas, yuk. Iya benar. Dikit lagi aja kagak masuk. Sampai Bu. Turunin ya Mas. Iya Bu. Udah semua ya Bu ya, nggak ada yang lecet, aman semuanya. Aduh, Mas lupa. Apalagi Bu? Saya lupa beli gas. Ini tabungnya. Kan tadi barangnya banyak Mas, motornya nggak bisa bawa. Jadi saya nggak sempat beli. Tolong beliin ya. Beli gas. Ya, nggak jauh kok di depan sana. Nih Mas. Ini duitnya. Mas, nggak pakai lama karena mau buruan masak. Ya, makasih ya. Bentar ya Bu ya. Iya. Ya sebagai driver ojol juga kita sering dihadapkan tuh terhadap permintaan dari customer yang kita tuh kadang nggak bisa nolak. Nah ini saya pernah nih dapat pengalaman. Sebenarnya permintaannya tuh bisa saya tolak, tapi karena saya merasa tertekan ya, jadi saya nggak bisa nolak dan akhirnya saya terima dan nyesel. Bang, kasih atuh dong. Wah, lagi habis bang. Tuh lihat aja tuh kosong. Udah 3 hari nih nggak dapat pasokan bang. Iya, jadi makasih ya. Capek-capek, pakai habis lagi. Dari kemana lagi ya? Kayaknya depan ada deh. Ke depan aja deh. Bang. Iya bang. Ada gas? Ada. Berapa? 25.000. Biasanya 18.000. Kalau 18.000, beli aja di agennya, di penumpang. Di agennya. Mau nggak? Iya udah deh. Ambil ya. Mantep banget dong. Kalau juga diganti kali ya. Sini bang. Nih, 25 ya. Ya. Makasih ya. Ya. Lama amat sih Mas, timbang ke depan sana. Ngayap dulu ya. Kayak Bu, tadi udah ke toko depan. Taunya gasnya habis. Ya, jadi saya cari ke toko lain. Ya kalau habis tinggal pulang aja, siapa suruh beli sana sini. Ya udah saya dapat toko lain tuh. Tapi 25.000. Ya itu juga saya nombok goceng. Berapa? 25.000. 25.000. Tolong beliin galon. Galonnya juga habis, di rumah nggak ada orang. Mumpung masih di sini, ya Mas? Nggak jauh kok, di depan juga. Murah, 19.000 masih ada sisa. Beli galon. Iya, ya, masih ada sisa kok. Ya, makasih ya Mas. Iya Bu. Makasih Mas. Nggak pakai lama kayak tadi ya Mas? Iya Bu.
Makasih ya, Mas. Oh iya. Ini Bu. Nggak usah, ambil aja buat Masnya. Makasih, Mas. Kasih kembalian cuma 1.000 doang. Nomor-nomornya gue suruh angkat telepon. Saya sudah berusaha untuk mencukupi kebutuhan keluarga, tapi apa daya. Saya tidak bisa. Saya bekerja sebagai driver ojol, berangkat pagi, pulang malam. Rasanya sangat berat untuk melihat anak dan istri saya menderita. Apalagi saya tidak bisa berbuat banyak. Bang, gimana Bang? Ada yang bisa bantu? Nggak ada, Yun. Teman-teman abang semua juga lagi pada susah. Enggak juga. Gimana ya, Yun? Bang udah cari kesana kemari, nggak dapat juga. Motor ini juga nggak bisa dijual. BPKB-nya masih di Pak Surya. Tadi juga Pak Surya kesini. Dia bilang kalau kita nggak bayar hari ini, kita harus keluar dari sini, Bang. Aku udah coba segala cara ini. Tapi mau gimana lagi? Hasilnya nggak ada. Nih, sabar ya, Nak. Mas Dani, gimana? Udah ada uangnya? Belum, Pak. Saya udah kasih waktu 2 bulan. Pokoknya kalau hari ini nggak bayar, keluar dari sini. Tapi Pak, saya mohon Pak, saya sudah berusaha. Tenang Bapak, pokoknya tenang aja. Saya akan berusaha lagi Pak. Saya lagi cari pinjaman ke teman-teman saya. Tolong Pak, jangan usir saya Pak. Saya butuh uang. Kontrakan ini udah ada yang mau bayar. 3 bulan sekaligus. Pak, saya minta tolong Pak. Kasih kita waktu ya Pak. Kasihan anak saya masih bayi Pak. Kalau kita diusir, kita mau tinggal di mana? Saya ngerti keadaan kalian. Tapi kan saya butuh uang. Pokoknya kalian harus keluar dari sini. Ya udah Pak, saya keluar sekarang. Ingat, motor ini BPKB-nya sama saya. Kalau kalian udah lunas, baru saya kasih. Iya Pak, nanti kalau saya punya uang, saya akan tebus BPKB itu Pak. Pasti Pak. Langsung sekarang ya. Saya dan Yuni dan anak saya terpaksa meninggalkan kontrakan. Saya nggak tahu harus kemana lagi. Apalagi harus membayar 2 bulan tunggakan. Mau bagaimana lagi? Yang punya kontrakan sudah mengultimatum. Berat rasanya hati ini untuk ninggalin tempat kontrakan itu. Karena itu sudah menjadi rumah saya dan anak saya. Bang, terus kita harus kemana ini Bang? Kita udah nggak punya tempat lagi. Abang juga nggak tahu ya harus kemana lagi. Tapi mau gimana lagi? Kita nggak bisa tinggal di sini. Yo, kita harus kemana lagi nih?
Emang nggak tahu mau kemana lagi nih. Sabar ya Bang ya, semua masalah pasti ada jalan keluarnya kok Bang. Iya ya. Teman-teman abang pada lagi susah semua juga. Keluarga kita jauh semuanya. Iya. Itu di Jakarta ini kayak nggak ada siapa-siapa lagi loh. Mas, halo Mas. Bisa tolong saya nggak Mas? Please Mas, tolong banget. Kita berdua diusir dari rumah kontrakan. Saya bingung Mas, mau kemana lagi? Mas Heri, tolong dong. Kalau nggak pinjam saya sejuta ya. Aduh, nggak bisa ya Mas. Gimana Bang, ada yang bisa bantu nggak Bang? Yun, belum dapat juga Yun. Mas Heri gajinya udah seminggu juga belum cair. Bingung Yun. Mana lagi kita ya? Sama Adit, sabar lagi. Dani, ngapain lu di sini? Weh, gini Wan, kita berdua diusir dari rumah kontrakan. Saya nggak tahu mau kemana lagi. Saya bingung juga nih. Ya ampun, kok sampai gitu banget ya? Kita nggak bisa bayar kontrakan 2 bulan Bang. Pak Surya yang punya kontrakan nggak mau nunggu lama. Sekarang kita nggak tahu harus kemana. Iya Wan, kita bingung mau kemana. Gini aja, kalian ke base camp. Di situ banyak anak-anak ojol. Barangkali banyak yang bantu. Boleh? Boleh, ayo. Makasih ya Bang ya. Sama-sama, yuk. Makasih banyak ya buat bantuannya. Kita nggak tahu harus ngomong apa, tapi bantuan kalian sangat berarti banget saat ini. Ya nggak apa-apa Bang, Mbak. Yang penting kalian aman ada di sini. Tenang aja Bang, kita semua di sini saudara. Gak apa-apa, kalau ada apa-apa nanti bilang sama saya. Bilang aja sama Bang. Ya, saya ucapin terima kasih pada kalian semua. Tanpa kalian saya juga bingung mau kemana ini. Sama-sama, gak usah dipikirin ya. Yang penting anak lo bisa istirahat di sini ya. Toyong. Andi. Don, ini ada rezeki sedikit dari teman-teman. Barangkali bisa bantu ya. Udah terima aja. Terima ya. Gue juga pernah ngerasain kayak ente. Udah ya, terima aja. Ya Allah, Kasihan juga tuh anak. saya ucapin terima kasih banyak sama kalian semua nih. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Lagi nih. Gak usah dipikirin, gak usah dipikirin. Sama-sama. Udah. Mas Iwan, Mas Rudi, Mas Farid, makasih banyak ya bantuannya ya. Saya benar-benar tidak menduga. Setelah saya keluar dari kontrakan, saya dan Yuni bingung mau kemana. Tapi alhamdulillah, teman-teman ojol datang membantu. Mereka memberikan saya makan, minum, dan tempat tinggal sementara. Saya sangat bersyukur mempunyai teman seperti itu. Alhamdulillah. Ayo nih. Iya bener. Bang Dani mana? Tadi narik, dapat orderan deket sih. Bentar lagi juga balik. Alhamdulillah, semoga kacor. Biar banyak tarikannya. Amin ya. Ini ada sedikit popok bekas anak gue dulu. Nggak kepake, udah pakai aja ya. Ya ampun, gak usah repot-repot Bang padahal. Udah nggak apa-apa, kita kan saudara. Bang. Belok kanan, Bang. Abang ngelamun ya? Bang, kalau ngelamun nanti bahaya, Bang. Nanti bisa-bisa kita kecelakaan, Bang. Maaf, tadi saya ngelamun. Saya banyak pikiran. Ya udah, ayo kita berangkat lagi yuk.
Dapat Bang. Dapat Yun, tapi orderannya nggak banyak. Abang udah berusaha yuk. Itu gimana dong Bang? Mau bagaimana lagi? Tapi pokoknya kamu tenang aja yuk. Kamu tenang, biar abang yang berusaha. Abang juga nggak mau kamu sama Adit terus begini. Pokoknya abang harus cari cara. Gimana caranya abang bisa cari kontrakan buat kita tinggal. Kamu terus sabar ya. Kasih semangat abang terus. Iya Bang. Mas, mana aja dong? Mas tahu ini nggak base campnya ini? Base camp, tahu Pak. Jalannya nggak jauh sih dari sini. Ada apa ya? Barangkali saya bisa bantu. Ini, saya mau ketemu orang ini nih, yang ada di video ini. Oh, Bang Gani? Iya. Ada keperluan apa Pak? Saya ada perlu penting. Bisa diantar nggak? Bisa Pak. Mari ikut saya Pak. Iya. Pak. Ayo. Bang Dani, perkenalkan Pak Dharma. Tadi nyari Bang Dani di depan. Iya, saya Dharma. Kebetulan saya tahu berita kalian itu dari sosmed. Dan kebetulan juga Mas Iwan ini tadi ketemu di jalan, ternyata dia yang sudah mengupload fotonya. Jadi berita ini sudah tersebar luas, sampailah cerita ini ke tangan saya. Jadi maksud dan kedatangan saya ke sini ingin membantu kalian berdua. Tapi dengan satu syarat. Syaratnya apa itu Pak? Saya kan punya toko. Mbak Yuni bisa bantu di tempat saya. Toko baju. Nanti tiap bulan Mbak Yuni tetap akan terima gaji. Dan kebetulan juga kalian berdua bisa tinggal di tempat saya. Karena di tempat saya ada kamar yang kosong. Jadi kalian nggak perlu bayar sewa kontrakan. Gimana? Kalian setuju? Iya Pak, saya mau. Asalkan Adit sama Mas Dani bisa sama saya. Iya, itu udah pasti. Kalian berdua tetap tinggal di ruangan itu, ya? Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah ya. Iya, Bang Iwan, teman-teman yang lain, Pak Dharma, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya bingung mau ngomong apa lagi. Sama-sama, kita saling bantu. Kalau kita ada kesulitan, kita saling bantu. Biar kita mempererat tali silaturahmi. Iya. Ya. Saya bersyukur dan bahagia atas tawaran yang diberikan oleh Pak Dharma. Ini merupakan semua perpanjangan tangan dari teman-teman saya driver ojol yang ada di base camp. Saya sangat senang. Dalam melewati masa-masa sulit ini, tawaran Pak Dharma merupakan harapan baru bagi saya dan keluarga saya. Kami bertekad untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin demi masa depan Adit dan keluarga saya. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi teman-teman saya yang telah membantu melewati masa-masa sulit yang ada.